saudara memiliki 2 atau 3 rekan yang sepakat. Ini bagian akhir dari seri saya. Kenapa gereja sama gereja yang lain kok nggak bisa bersatu? Kenapa hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain saling menjatuhkan? Karena gereja mereka menjalankan visi misinya sendiri, gitu loh. Amin. Amen. Kalau kita murni visi misi kita sesuai dengan Bapa di sorga, ngapain mesti berantem? Udah ngerti, gue bagiannya ini, lu bagiannya itu. Nggak usah disuruh bersatu. Tetapi karena gereja-gereja yang dia bawa adalah visi misi yang dia buat sendiri, bahkan masing-masing gereja, maka nggak bisa bersatu gereja. Karena kondisinya seperti itu, maka Kristus harus turun untuk kerajaan Allah. Yes. Yesus cukup ngomong begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tengah-tengah itu bicara poros. Saya merenungkan, Tuhan, sekian lama aku melayani Engkau. Apakah aku menjalankan visi misi Bapa di sorga? Ampuni aku, ubah aku. Amin. Amin. Jadi biarlah organisasi gereja udah ada, biar aja. Pak, kita di bawah-bawah aja, bukan bapak-bapak pimpinan di atas. Amin. Yesus bilang 2-3 orang. 2 orang bicara istri. Kalau sepakat. Kalau nggak sepakat, jangan tunggu lama. Lu cari anak Tuhan yang lain. Misalnya saya cari si Anton, supaya kita saling telepon, menguatkan iman, supaya Yesus selalu ada di tengah-tengah Anton dan saya, sehingga visi misi kerajaan Allah tetap jalan melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Yes. Amin. Itu kerjanya sekarang. Tuhan izinkan pandemi, gereja-gereja nggak tahu mau diapain. Bersyukur, Pak Elia, Tuhan masih izinkan kita beribadah. Nggak tahu mau diapain. Mereka gereja-gereja harus kembali. Jangan bikin visi misinya sendiri. Berlutut tanya Bapak, jalankan visi misi Bapak, maka kerajaan Allah itu akan jalan. Amin. Nah, bukan kebetulan saya gara-gara gereja nggak boleh ibadah, saya di Jakarta, saya pulang, ya Tuhan ketemukan dengan di Kaios Ministry. Nah, dijelaskan sama Pak Marsial, kita punya di Kaios Voice ini kan asik juga tuh, dari berbagai macam gereja. Kita nggak bicara gereja, kita bicara Kristus. Haleluya. Apa yang saudara dapat pagi ini, bagikan. Kalau dengan pasangan hidup berlutut, visi misi Bapak apa Tuhan yang aku mesti lakukan? Ibu-ibu, you punya talenta masak misalnya. Ibu-ibu kalau badannya rada gede kan, biasanya masaknya enak, nyicipin terus. Haleluya. Haleluya. Nah, pakai talenta itu untuk kerajaan Allah. Jangan lagi kita bicara, sorry,
gue dari gereja A, lu gereja B, kayaknya kerenan gereja gue deh. Yesus nggak bicara itu. Pokoknya kita sepakat. Nanti saya jelaskan poin terakhir. Temukan teman sepakatmu 2 atau 3 orang. Bagus kalau bisa suami istri dan anak-anak. Puji Tuhan. Tadi kan saya jelas pernikahan gitu kan. Ada juga pernikahan yang datang bawa tulang rusuk ke Tuhan, minta Tuhan berkati. Ada pernikahan yang tunggu Tuhan Yesus yang ngomong, ini tulang rusukmu. Nah itu kan lebih bagus. Kalau yang paksa Tuhan berkati, ini problem nanti. Kalau nggak bisa sepakat, ya udahlah, Tuhan minta ampun. Aku cari teman sepakat Tuhan buat ini nih firman ini. Oke? Kristus hadir untuk menjelaskan detail dan memberi kuasa untuk kita menjalankan visi misi awal kita diciptakan. Visi misi dari Bapa di sorga. Haleluya. Udah kalau ketemu, kalau Tuhan tunjukkan, udah jangan tanya lu dari gereja mana, nggak usah. Yang penting Yesus firman, ada Roh Kudus. Nanti biarin aja itu. Bapak-bapak gereja mau berantem, biarin aja. Kita ikut kerajaan Allah aja nih. Nah, di bawah. Amin. Amin. Setuju ya? Amen. Setuju. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, bagian terakhir yaitu tiga yang saya bagikan untuk mencari teman sepakat. Kalau yang wanita dengan wanita, nah ini dua tiga orang itu bagi keluarga sebenarnya, suami istri dan anak-anak. Tapi kalau belum, bisa cari teman sepakat. 1, 3 hal yang harus terbangun dalam sepakat itu, yaitu pastikan rekan sepakatmu telah terpacu membangun manusia rohani setiap hari. Haleluya. Kalau sepakat sama yang masih suka hal-hal dunia, ya waduh kacau nanti, ya kan? Kalau dia udah ketahui ini sahabat gua, dia kelihatannya ngomong Tuhan terus, hidupnya takut Tuhan, itu bisa dibuat teman sepakat. Haleluya. Nah, yang kedua, sesama rekan yang sepakat harus mempunyai rasa tertanam dalam suatu ketertiban di dalam kesepakatan itu sendiri. Jadi Kang Sena janjian sama teman, every day aku pasti telepon kamu ya. Kalau kamu ada problem, sharingnya sama gua, gitu kan? Aku doain kamu. Kalau kamu ada problem, kalau aku ada problem, aku juga minta kamu doakan. Terus janjian. Bila perlu, ada hari tertentu sepakat untuk WhatsApp call. Kita berdoa, minta sepakat 2 atau 3 orang. Jangan lebih. Haleluya. Nah, yang ketiga, setiap anggota yang sepakat harus saling mengaktifkan karunia atau talenta yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Di Kayos ini voice, emang siapa yang kasih bisa nyanyi, emang bisa sendiri kan? Enggak juga. Kan Tuhan kasih talenta. Ini baru ketemunya nih sekarang nih kan. Kalau Tuhan kasih talenta pasti ada rencananya. Ada yang nyanyi, ada yang main musik, ada yang pandai berorganisasi, terserah. Itu talenta dari Tuhan. Yang penting kita tinggalkan semua apa yang sudah terjadi. Nggak usah ikut-ikutan. Lebih baik sepakat tanya Tuhan. Haleluya. Ini setelah pandemi ini, mau apa yang terjadi, aku juga nggak tahu. Tapi yang pasti, Bapa di sorga tetap menjalankan visi misinya. Dia punya kerajaan Allah, harus menguasai dunia ini. Puji Tuhan kalau Tuhan memakai saudara dan saya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah